Good morning everyone, menjumpai Anda kembali di pagi yang indah ini. Saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Ingin memberkati Anda, semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa membuat Anda lebih mengerti, Anda lebih bersabar terhadap pasangan hidup Anda. Nah, ada satu nasihat kuno, saudara, buat pernikahan yang masih valid, tentunya masih berlaku untuk hari-hari ini. Dikatakan begini, bersyukur untuk kesamaan dan menghormati untuk perbedaan. Nah, demikianlah pernikahan akan berjalan selamat. Setiap pasangan haruslah menyadari jauh hari sebelum mereka mengikat satu dengan yang lainnya dan berkata I do, bahwa ada perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan ini. Cara mereka berpikir, ya, cara mereka mengatasi masalah, cara mereka hidup, cara mereka mengolah keuangan, dan cara mengambil keputusan. Dan masih banyak lagi. Semuanya berbeda antara ya pria dan wanita, lelaki dan perempuan. Sebab apa? Memang asalnya demikian. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, gambaran Allah yang luar biasa hebatnya ini dan begitu luasnya dan dalamnya digambarkan pada laki-laki dan perempuan. Ya, jadi Allah seutuhnya, gambaran Allah seutuhnya. Ya. Terus diteruskan di dunia ini dengan gambaran laki-laki dan perempuan ini. Nah, jelas disinilah perbedaan dan keindahan terjadi. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah untuk menyandang gambaran Allah, gambaran Allah. Mungkin bicara tentang bilangan, saudara. Mungkin 50-50 begitu. Untuk mendapatkan gambaran 100%. Ya. Sebab satu orang tidaklah mampu melukiskan semua gambaran Allah. Sehingga Allah harus mengambil tulang rusuk daripada Adam itu dan membentuk ya, seorang perempuan untuk menjadi penolong sepadan. Ya, melukiskan keindahan Allah. Nah, ini saudara yang single ini, ya jangan patah hati dulu. Ya, bukan berarti Anda 50% aja hidup sampai sekarang ini. Ya, Anda menantikan seseorang yang akan mengenapi kehidupan Anda. Itu konsep yang salah. Konsep Anda harus katakan bahwa Anda sekarang yang single sudah 100%. Sebab Anda bersama dengan Tuhan adalah wholeness, the perfectly complete, perfectly wholeness. Ya. Nah, pernahkah Anda melihat seorang istri bercerai? Ya, seorang istri bercerai karena alasan yang konyol sekali. Saudara, kenapa? Karena tidak cocok dengan suaminya yang sekarang. Misalnya apa? Jorok banget. Ya. Suka marahan, tidak minta, tidak pernah minta maaf. Nah, semua laki-laki hampir sama, saudara. Pertanyaan saya adalah begini, kalau untuk istri yang meninggalkan suaminya dengan alasan yang konyol ini. Mengapa harus meninggalkan laki-laki yang mengasihi anak-anak Anda dan berganti kepada ataupun dengan seseorang laki-laki lainnya yang membenci anak-anak Anda? Padahal lelaki yang ini, ya, yang baru ini akan melakukan perihal yang sama, menyakitkan Anda persis sama dengan bekas suami. Nah, kebanyakan suami istri yang sering bertengkar ini dikarenakan perbedaan dalam karakter, dalam cara berpikir, ya, yang sampai hari ini masih rasanya itu perang dunia ketiga. Nah, untuk kalian yang masih bertengkar karena cuma perbedaan, perbedaan dalam karakter dan cara berpikir, saudara masih memiliki kesempatan menikmati anggur manis dalam pernikahan. Apabila mereka berdua, kalian berdua menggunakan perbedaan kalian ini untuk lebih maju lagi ya dalam pelayanan satu terhadap yang lainnya. Saya sudah katakan kepada saudara, rumah tangga hebat itu terdiri daripada dua pelayan ya, dalam kasih, bukan dua tuan dalam emosi.
saling melayani, saling memberi, saling menghormati. Saya yakin sekali bahwa rumah tangga saudara akan selamat. Perbedaan, kita bicara perbedaan. Ingat pada waktu pacaran, saudara, bukankah perbedaan itu yang membuat dua insan tertarik ya untuk mendekati satu dengan yang lain seperti magnet begitu. Nah, setelah menikah bertahun-tahun, perbedaan ini yang tidak bisa direkonsiliasi, tidak bisa ditoleransi, akan menjadi satu iritasi dalam hubungan yang dibina. Roma 15 ayat 7 mengatakan begini, sebab itu terimalah satu akan yang lainnya. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita harus bisa menerima perbedaan orang lain. Anda haruslah menerima, bukan mencoba untuk merubah pasangan Anda. Kita berbeda. Saya menikah 31 tahun. Saya pernah suatu saat bertanya kepada Tuhan. Dan bertanya itu adalah, mengapa istriku ini begini terus? Apa yang menjadi iritasi dalam kehidupan saya? Ya, itu dia lakukan terus, padahal saya sudah ngomong. Saya ngomong bukan cuma 1-2 kali. Ya. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus berbisik begini? Jika sesuatu bukan dosa, engkau, saya, tidak berhak untuk menuntut itu berubah. Saya ulangi lagi. Jika sesuatu bukanlah dosa, saya tidak berhak untuk menuntut untuk berubah. Saya sudah sering ceritakan bahwa pada tahun yang ketiga dari pernikahan kami, saya iritasi dengan cara istri saya memencet odol, saudara. Pas tadi. Ya. Saya menginginkan setiap orang seperti saya memencetnya dari belakang. Tapi dia cuma memencetnya dari tengah saja. Ya. Nah, setiap pagi setelah bangun begitu lihat odol begitu ada sesuatu yang mengganggu, mengusik hati saya. Saya harus betulin lagi. Nah kalau betulin 3 hari atau 3 kali tidak ada masalah. Nah ini kalau selama 31 tahun ya hidup harus betulin dari belakang sampai betulin sebuah odol, itu bisa mengganggu hubungan saya dengan Tuhan. Nah saya pikir ya yang benar saya komplain kepada Tuhan mengenai istri saya. Apa yang terjadi tadi itu? Jika sesuatu bukanlah dosa, mencet odol tidak dosa, saya tidak berhak untuk menuntut itu berubah. Maka akhirnya solusi saya beri odol sendiri untuk saya. Ketika saya lihat odol dia, saudara, saya langsung alihkan mata saya ke odol saya. Hati jadi tenang. Misalnya yang satunya lagi begini, saya pikir masak itu sederhana saja. Ya, butuh 1 wajan, 1 wok, dan 1 sutil. That's it. Makanan tersedia. Ya. At least ada 2-3 lah lain-lainnya, tidak ada masalah. Tetapi alangkah terkejutnya, melihat banyaknya utensil, banyaknya peralatan yang digunakan istri saya ketika dia mempersiapkan makanan. Sebab yang cuci-cuci itu akhirnya washing dishes itu saya. Ya, kadang-kadang kita juga habis makan enaknya itu langsung hilang karena melihat begitu banyak tugas yang saya harus lakukan, cuci-cuci dan lain sebagainya. Pernah ngomel juga sama Tuhan. Ini gimana sih Tuhan? Roh Kudus juga bicara. Nah itu tanggung jawabmu, itu resikomu kalau engkau makan enak di rumah. Lebih murah daripada di restoran. Sekali lagi saya terangkan kepada saudara. Ya, jika itu bukan dosa, engkau tidak berhak menuntut orang lain untuk berubah. Maka engkaulah yang berubah. Saya harus berubah. Ya, untuk lebih menyerupai Kristus itu. Besi menajamkan besi, orang menajamkan, manusia menajamkan manusia. Mungkin saja ada beberapa perihal yang Anda tidak suka, bahkan menuju kepada kebencian terhadap pasangan Anda. Tetapi mereka yang Anda nikahi itu adalah manusia utuh dengan citra Allah di dalamnya. Kalau
Bukan dosa, hanya kebiasaan cara berpikir yang lain. Saudara harus telan untuk mempertahankan pernikahan. Sementara saudara telan, saudara berharap, saudara beriman untuk berubah. Kalau yang sana tidak berubah, yang sini yang berubah, saudara. Ya. Kalau ada perihal dosa, maka ini Anda harus bisa ngomong terang, ya, terang-terangan, dan bahkan menegur dengan kasih. Maka saya yakin percaya begini. Ya. Konsepnya adalah begini. Simple things. But it makes us stay married. And stay together until now. Follow us if you want to. Just as we follow Christ all the way up. Ikutlah kami. Ikutlah contoh kami. Pernikahan itu manis. Pernikahan itu indah sekali. Stay beautiful, stay married, and stay together. Jesus loves you.